Hai, welcome back to my channel Antoni Sarsono. Nah, di video kali ini menurutku cukup menarik karena aku barusan aja ketemu dengan salah satu konglomerat di Indonesia. Kenapa aku bisa ngomong konglomerat? Karena ini hartanya sudah sampai dengan tetean. Mungkin aku nggak bisa spill namanya karena beliau nggak suka di spill. Tapi kalian bisa lihat dari postingan-postingan Instagram aku, ada salah satu orang yang sudah pensiunan dari Bank Panin. Dia sudah exit dengan nilai sampai 1,2 triliun pada usianya 40 tahun. Menurutku ini cukup menarik karena aku bisa banyak belajar dari beliau. Ini aku buat video kali ini karena aku ngerasa inspire banget dengan apa yang dia ceritakan kepada aku. Jadi aku bakal share, aku bakal ringkas aja supaya teman-teman bisa dapat kesempatan yang sama untuk belajar dari beliau. Walaupun sebenarnya sudah aku convert dengan POV yang aku dapatkan ceritanya dari beliau ini. Nah, perjalanan beliau untuk menjadi triliuner ini sebenarnya cukup menarik. Tapi beliau sendiri itu juga cerita bahwa zaman dulu dengan zaman sekarang itu gameplaynya sudah sangat-sangat berubah. Ada beberapa hal yang tidak bisa kalian ulangi lagi untuk bisa menjadi seperti dulu. Kalian harus menemukan momentumnya sendiri di zaman-zaman saat ini. Dulu dia bisa besar itu karena propertinya. Bayangkan dia itu mengerti seluruh seluk-beluk dunia keuangan. Yang ngerti orang-orang yang hutang di bank dan bisnisnya maju itu siapa aja, industrinya mana aja. Dia bisa ngelihat dari sudut pandang perbankan. Dan karena dia bisa ngelihat seluk-beluk seluruh bisnis, dia jadi ngerti, oh harus seperti ini, oh cari supplier yang seperti ini, oh harus menggunakan leverage seperti ini. Dia bisa ngebaca ekonomi dengan sangat detail. Dan dia ngelihat, oh banyak opportunity untuk bisa ambil rumah-rumah yang murah. Dia tahu daerah-daerah yang cukup berkembang itu daerah mana. Dan ketika dia beli, dia bisa meningkatkan keuangannya. Dari yang beli itu dulu 200 juta, hanya dalam beberapa bulan dia bisa menjualnya dengan angka 500 juta, 600 juta. Begitu 600 juta, dia beli lagi properti di tempat B, dia bisa leverage jadi 1,2 M. Dari 1,2 M beberapa bulan bisa jadi 2 M-an. Dari 2 M-an bisa di leverage jadiin ruko-ruko, dijual menjadi 4 M-an. Dan uangnya bisa meningkat sangat drastis dan akhirnya bisa membeli saham-saham dari perbankan yang dia kerjakan itu sendiri. Ini cerita yang sebenarnya cukup menarik dan untuk angkanya sebenarnya nggak gitu hafal ya. Yang bisa cerita lebih detail sebenarnya itu ada di beliau. Nah, ada point of view yang menurutku tuh cukup menarik. Di generasi beliau itu kan adalah generasi pejuang, generasi warrior, di mana mereka itu mulai dari nol untuk bisa menjadi sesuatu. Dan ketika dia mendapatkan sesuatu, itu dia akan terus gulung terus asetnya. Seperti yang tadi aku ceritain, mulai dari investasi berapa ratus juta yang tiba-tiba bisa jadi M-an, bisa jadi puluhan M, bisa jadi ratusan M. Karena apa? Karena semuanya itu digulung. Tapi teman-teman, yang menarik, ketika kita ada di generasi tersebut, generasi warrior, ini adalah generasi yang cukup rusak. Kalian pasti sering denger deh, orang-orang yang di zaman dulu itu hartanya udah sampai ratusan miliar, hartanya udah sampai tetean. Tapi kalau misalkan pergi-pergi kemana-mana, itu masih pakai pesawat yang murah. Yang kalau nginep di hotel kadang-kadang maunya di hotel bintang 4 aja, bintang 3 aja, nggak perlu tuh nginep yang sampai mewah-mewah. Aku banyak banget ketemu orang-orang yang hartanya itu udah ratusan M ke atas, tapi gaya hidupnya masih seperti itu. Gaya hidupnya itu masih seperti warrior. Nah, beliau sendiri itu adalah orang yang seperti itu. Hartanya sangat luar biasa besar, tapi semua uangnya itu digulung. Jadi cashnya itu sama sekali nggak ada. Dia sendiri nggak menikmati hidupnya dengan benar-benar maksimal. Karena menurut dia hidup yang bahagia ya kayak gini-gini aja. Ya makan sekali makan habis berapa sih? Nggak perlu tuh makan yang setiap hari harus makan steak di tempat mewah terus. Ya hidupnya benar-benar sederhana banget. Dengan harta yang segitu banyak ya mereka makan juga apa adanya. Mereka pergi ke luar negeri akan pakai bisnis class kalau sudah dapat miles dari KrisFlyer. Jadi nggak akan tuh yang namanya spending kok ya udahlah karena harta udah banyak kau pakai spending buat bisnis kelas. Karena dia ini adalah tipe warrior, dia sendiri itu mentalnya udah rusak. Dari yang dulunya itu mau setiap hari itu uangnya diinvestasikan, lama-lama jadi kepikir loh, oh sayang banget ya kalau uang ini dipakai buat beli barang ini, untuk pakai luxury things. Lebih bagus diinvestasikan, karena kalau diinvestasikan aku tahu nilainya akan jadi berapa. Walaupun dulu setahun dia kayak gitu, 2 tahun dia kayak gitu, 10 tahun kayak gitu, kan lama-lama jadi habit. Lama-lama dari yang dulunya, oh aku mau ningkatin uang supaya ketika kehidupan nanti udah banyak uangnya, aku bisa pakai untuk spending hal-hal yang lebih luxury. Tapi ujung-ujungnya ketika kalian uangnya udah makin banyak, habit yang udah kebentuk selama 10 tahun ini menjadi ngapain sih pakai barang yang mewah-mewah, ngapain sih pakai bisnis kelas, yaudah tetap kayak gini aja hidupnya. Terus kayak gitu, nah gulung terus sampai hartanya udah sangat-sangat luar biasa besar. Bahkan baru beli mobil Alphard aja baru-baru ini. Bayangin teman-teman, hartanya udah seberapa besar, tapi untuk sampai beli mobil aja dia tuh sampai mikir
mikir sampai istrinya yang mohon-mohon sama dia supaya beli mobil, baru akhirnya dia beli mobil. Kalau enggak ya dia nggak bakal beli yang namanya mobil Alphard. Jadi ini sudah rusak karena dibentuk bertahun-tahun. Jadi kasih jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu juga. Kalau bisa kita harus ada yang nama balancing. Kalau misalkan di awal bolehlah 3 tahun, 4 tahun sampai 5 tahun di awal kalian struggling bener-bener puterin terus supaya ini bisa menjadi gede. Tapi jangan lupa ketika di 5 tahun ke atas kalian boleh tuh menyisihkan sedikit uangnya untuk kalian pakai membeli barang-barang yang bisa meningkatkan dari kualitas hidupnya kalian. Dan ini yang sebenarnya sedang aku lakukan. Karena selama aku 6 tahun ini aku gulung uangku terus tanpa aku pernah membeli suatu barang yang bener-bener luxury banget. Akhirnya aku baru mikir kayaknya bener deh. Kalau aku terusin kehidupan kayak gini, aku bisa jadi kayak beliau di zaman dulu yang ujung-ujungnya udah umur 60, udah umur 70, ya hidupnya kayak gitu-gitu terus, nggak rela untuk ngeluarin uang dipakai membeli suatu barang. Nah ini aku juga gak bakal mau menjadi hidupnya seperti itu, dan aku mulai memikirkan ya kayaknya boleh deh beli beberapa barang yang akhirnya aku bisa menikmati dari hasil kerja keras selama bertahun-tahun ini. Nah wejangan yang kedua yang menurutku yang menarik adalah uang yang kalian dapetin itu pasti akan keluar juga. Walaupun kalian simpen bagaimanapun, uang yang kalian dapetin disimpan terus, itu pasti ujung-ujung akan keluar dalam bentuk hal yang positif atau hal yang negatif. Kebanyakan karena orang itu selalu ngumpulin uang terus tanpa dikeluarin, ujung-ujung keluarnya dalam bentuk hal yang negatif. Contohnya apa? Ketika kalian terlalu banyak ngumpulin tapi nggak pernah coba untuk keluarin, uang itu akan bisa menjadi sebuah masalah. Akhirnya kalian ketipu di suatu bisnis, akhirnya kalian itu investasinya gagal, pasti akan ada hal-hal yang seperti itu. Makanya lebih bagus sebelum kalian uangnya keluar ke hal-hal yang negatif, kalian bisa keluarin uang untuk hal-hal yang positif. Dengan cara apa? Kalian nyumbang, kalian itu berbagi. Nah hal-hal yang seperti itu yang harus kalian lakukan. Dan hal ini sebenarnya udah aku lakuin 5 tahun ke belakang. Aku terus membagikan 100 box nasi bungkus setiap hari Jumat, dan itu sudah rutin selama 5 tahun belakangan. Dan sekarang aku lagi cari cara untuk bisa meningkatkan, bukan cuma bagi-bagi tapi juga untuk ngerenovasi rumah-rumah orang yang membutuhkan, yang mana ketika income juga naik, aku juga harus membagikannya lebih naik lagi. Dan ini lagi aku godok supaya aku bisa rutin setiap minimal 2 bulan sekali untuk bisa ngerenovasi rumah-rumah ini. Ini benar-benar menjadi inspirasi banget supaya aku bisa terus membuat kebaikan. Jadi uang yang aku masukin, aku bisa keluarin dalam hal-hal bentuk yang positif juga. Dan wejangan ketiga yang menurutku menarik, aku selalu tanya ke beliau, jadi kalau saat ini mau investasi itu investasinya kemana sih? Terus habis itu apa yang dilihat dari investasinya itu? Sebenarnya kalau di posisi dia saat ini, jiwa apinya sudah nggak sama seperti dulu. Kalau dulu tuh harus gulung terus 100% supaya benar-benar maksimal. Tapi kalau sekarang dia lebih milih yaudah nyantai aja, kalau nggak ada ya dia nggak nyari. Kalau ada peluang ditawarin baru dia mau mulai mikir. Tapi kalau misalkan dulu nggak ada peluang, dia yang cari peluangnya itu. Dia akan cari kira-kira bagus apa. Posisi dia sekarang di mana usia udah cukupan dan dia juga posisinya udah hidup ya gitu-gitu aja, gaya hidup juga nggak naik gimana banget. Ada satu hal yang menarik karena dia sudah nggak bicara lagi tentang return. Dia nggak bicara tentang kira-kira bisa dapetin berapa. Tapi dia itu bicara tentang siapa yang pegang uangnya beliau. Karena ujung-ujungnya orang itu akan berubah. Sifat manusia itu akan keluar sesuai dengan uang yang dia terima. Banyak orang dapat uang 100 juta mungkin dia nggak korupsi karena dia ngerasa oh masih 100 juta. Tapi begitu masuk ke 200 juta, oh kayaknya lebih menarik. 1 M, oh kayaknya korupsi dikit-dikit mulai menarik nih. Kan nggak ketahuan juga karena nominalnya besar. Begitu 10 M, wah makin nggak kelihatan lagi. Dan orang itu berubah ketika uangnya juga naik. Dan ini yang kadang-kadang ngebuat mereka ini jadi buta. Oh ternyata ketika sudah posisinya makin besar, uangnya itu memperlihatkan siapa dirinya sebenarnya. Nah makanya mereka sekarang ngelihat orangnya ini bisa dipercaya atau enggak, orang ini bisa dipasrahin uangnya atau enggak. Bukan lagi tentang berapa return yang bisa dihasilkan. Dia nggak muluk-muluk, nggak usah sampai harus 30% setahunnya, nggak usah sampai 20% setahunnya. Karena dia lebih ngelihat siapa yang dia pasrahin tapi dia itu masih ngerasa tenang. Oh yaudah aku bantuin aja supaya dia bisa ngerasa berkembang, dia bisa gede juga. Nah ini adalah hal-hal yang sebenarnya dilihat ketika orang itu menjadi konglomerat. Karena dia sudah ngelewatin banyak asam garam, dia tahu mana orang yang bisa dipercaya atau tidak. Dan kemudian wejangan yang keempat yang menurutku menarik, ketika dia investasi, dia itu lebih bagus investasi ke suatu tempat yang bisa dia percayain dengan nominal yang sekaligus besar. Dulu aku percaya ya, oh aku harus cari investasi yang bisa dapat 20% ke atas, 30% ke atas. Oh aku investin 50 juta ke sini,
50 juta ke sini, 50 juta ke sini. Ya kalau kamu punyanya 200 juta ya kamu handle 3 tempat ya bisa. Tapi kalau misalkan kamu hartanya udah sampai tetean, kamu bayangin kamu mau invest 100 juta, 100 juta, 100 juta ke 10 tempat aja itu udah 1M. Tapi yang kamu olah itu baru 1/1000 dari harta kekayaan kamu. Berarti 0,1 yang kamu urus. Padahal sebenarnya kalau hartanya kamu besar lebih bagus daripada ngolah 1M yang dapat 30% tapi 999M-nya tidak diolah. Lebih bagus ngolah 1T langsung tapi cuma dapat 7%. Bayangin kalau misalkan kalian hartanya 100M aja lah, nggak usah ngomongin sampai 1T. 100M aja. Kalau misalkan kalian naik 7% itu udah naiknya 7M. Tapi kalau misalkan kalian fokusnya karena 100M itu ngurusin ke 1M aja yang bisa ngasihin 30%, ya cuma naik 300 juta aja. Sedangkan kalau kalian ngolah keseluruhan hartanya kalian itu dapat 7M. Jadi di fase-fase itu pemikirannya udah beda banget. Yang dipikir adalah gimana caranya aku menemukan orang yang bisa dipercayai dengan nilai uangnya besar juga. Dan dari situ dia akan pasrahin, gak usah muluk-muluk angkanya tinggi-tinggi. Yang penting orangnya ini bisa bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Dan pasti setelah percaya dengan orang dan tahu cara ngolahnya di mana, dia harus meminimalisir resikonya. Orang-orang zaman dulu, orang-orang old money ini akan lebih senang ketika kita dipasrahin dengan uang. Kita punya kolateral yang bisa dipakai untuk beliau pegang. Jadi ketika kita minta berapa M, kamu punya nggak kolateralnya? Kalau kamu punya kolateralnya, oke aku kasih, aku bisa bantu kamu. Aku suka dengan sifat kamu, aku suka dengan karakter kamu, oke aku bisa pasrahin uang ini ke kamu. Tapi dia akan lihat orang ini bisa dipasrahin itu di angka berapa. Ini adalah wejangan-wejangan menarik yang menurutku nggak akan ada di buku manapun, karena kalau nggak posisinya seperti Bill, kalian nggak akan bisa ngerasain, oh seperti ini sih orangnya konglomerat tuh, cara berpikirnya seperti ini. Oh gimana sih mereka itu kalau misalkan ngeliat sebuah investment itu seperti apa. Aku akan terus update ilmu-ilmu seperti ini setiap kali aku ketemu dengan orang-orang yang hebat, supaya kalian itu juga bisa belajar secara langsung orang-orang itu ngeliat dunia seperti apa. Semoga ini bisa menginspirasi kalian juga, dan ketika kalian bertemu dengan mereka, kalian sudah siap karena karakternya kalian sudah bisa memenuhi kriteria tersebut. Semoga video ini bisa ngebuka mata kalian, dan jika kalian suka dengan video kali ini, kalian kasih komen sebanyak-banyaknya di video ini. Jangan lupa untuk like juga, jangan lupa untuk share juga, supaya lebih banyak orang lagi yang mengerti tentang dunia yang kita tinggalin ini. Dan seperti biasanya, semua kan properti pada waktunya. Thank you for watching and I'll see you in the next video guys. See ya!